Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab terkait komunikasi dan manajemen konflik dalam organisasi. Nah, teman-teman, kita sudah paham ya apa yang dimaksud dengan komunikasi ini. Ada beberapa pihak, kemudian ada pesannya, ada timbal baliknya. Sederhananya, saya akan membuat sedikit point of view ya, POV, point of view. Jadi sudut pandang. Seperti saya gambarkan ini, saya dengan Anda berhadapan, kemudian di bawah, di lantai, itu ada angka 9. Ketika saya bilang ini angka 9, maka Anda akan bilang ini angka 6. Nah, adanya komunikasi, kemudian konflik, itu bisa terjadi seiring ya, bersama-sama. Karena memang adanya kesalahan dalam komunikasi ataupun kesalahan dalam sudut pandang. Nah, terus bagaimana? Padahal dua-duanya benar. Padahal dua-duanya benar. Nah, inilah yang dimaksud harus dikomunikasikan. Artinya apa? Setiap orang itu harus bisa memposisikan dirinya di sudut pandang orang lain. Nah, itu baru 100% komunikasi. Jadi jangan sok karena saya benar, dan itu pasti benar, karena ini angka 9 ya. Anda pun juga demikian, karena itu benar, karena itu angka 6. Tetapi disitulah adanya konflik. Ya, karena perbedaan sudut pandang atau point of view. Baik, untuk definisi komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pikiran, ya, pikiran, perasaan lebih dalam ya, atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu, ya. Jadi ada caranya sehingga orang tersebut mengerti betul, paham apa yang dimaksud, ya. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali mencoba ya, uji coba di kelas, apa yang saya lakukan, ya, kemudian teman-teman melihat saya, belum tentu bisa melakukan, ya, seperti tangan, ya, ini gimana caranya, seterusnya. Itulah pentingnya mendalami adanya komunikasi. Penting untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi, ya. Jadi tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, organisasi itu penting karena keseharian kita itu nanti juga akan berorganisasi. Jadi komunikasi sehari-hari ya penting seperti komunikasi dalam organisasi sehingga tujuan organisasi itu bisa dicapai dengan baik, ya. Nah, teman-teman, gambarannya seperti ini dalam proses komunikasi. Jadi ada dua pihak secara sederhana. Ini dinamakan komunikator yang menyampaikan pesan, ya, membawa pesan melalui encoding, coding atau kode saluran, ya, sehingga itu menjadi terkomunikasikan. Nah, menjadi terkomunikasikan. Tidak cukup sampai di situ, tetapi kemudian yang menerima, ya, yang di coding yang menerima pesan ini, dia akan memberikan umpan balik dulu. Ya, saya mengerti. Nah, setelah memberikan umpan balik, sang komunikatornya bukan hanya menerima, oke, kamu ngerti ya. Itu tidak. Tetapi dia harus memvalidasi bahwa dia mengerti. Contohnya, apa yang saya katakan coba ulang. Anda saya suruh apa? Coba Anda ulangi. Coba Anda jelaskan apa yang saya suruh. Nah, itulah kemudian menjadi siklus yang sempurna ibaratnya gitu. Pesannya disampaikan dengan utuh, yang menerima pesan itu juga utuh, ya. Nah, jadi teman-teman di sini laki-laki perempuan misalnya naik motor ya, yang istrinya dibonceng, Mas, eh, itu kayaknya nasi gorengnya tuh enak, ya. Sang suami di depan naik motor, enggak ah, yang enak, enakan soto misalnya atau enak yang lain. Terus lagi naik motor. Sang istri bertanya, Mas, lapar nggak Mas? Oh enggak lapar kok. Ya, udah. Ya, suaminya jawab gitu. Udah kan, selesai sampai rumah, suaminya kaget. Kenapa? Istrinya lemes. Kenapa? Ternyata kelaparan. Lapar.
Ya, jadi pesan itu atau komunikasi itu lebih baik dijelaskan, disampaikan dengan utuh. Sang istri bilang aja, Mas, saya lapar, ya, ayo makan atau bungkus, atau saya aja yang makan kalau suami atau Mas masih kenyang, gitu ya. Gitu. Jadi kadang eh, istri kode-kodean, yang laki-laki tidak paham kode. Misalnya lagi, si istri di rumah bilang ke suaminya, Mas, kerjaanku banyak, aku masak belum selesai, bersih-bersih rumah belum selesai. Ya, padahal ini jam waktunya anak pulang, ya kan? Terus suaminya bilang gimana? Oh ya udah nggak apa-apa, nanti anaknya itu bisa pulang sendiri kok jalan kaki, gitu. Terus apa maksudnya? Maksudnya si istri itu bilang aja, Mas, tolong jemput anak, bisa nggak? Karena kerjaan saya bersih-bersih rumah belum selesai. Ya, simple ya. Simple. Ya, emang kita manusia yang sukanya belibet ya, sukanya ribet, mempersulit diri. Baik, lanjut ya. Kita kembali. Komunikasi organisasi. Apa itu organisasi? Kumpulan atau sistem. Jadi penting adanya sistem dalam organisasi. Kalau tidak, ya ibarat seperti apa paguyuban gitulah ya. Paguyuban atau ya ibaratnya arisan aja ada sistemnya, apalagi organisasi. Jadi merupakan suatu kumpulan atau sistem yang melalui suatu hierarki atau jenjang pembagian kerja sehingga bisa mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi. Jadi ada job desk, tupoksi, tugas pokok fungsi. Ya, kalau kami di kampus misalnya dekan, wakil dekan, kaprodi, ya, kemudian sekretaris prodi, itu apa saja job desk atau pembagian kerjanya. Nah, itu sederhananya. Nah, bagaimana ciri-ciri yang disebut dengan organisasi ini? Yang pertama, adanya jenjang jabatan atau kedudukan, ya. Jadi ada kewenangan-kewenangan terkait setiap jenjang jabatan. Nah, beda, jadi tiap posisi beda. Yang kedua, adanya pembagian kerja. Jadi teman-teman, kalau bicara organisasi, ingat dua ciri ini ya. Yang pertama ada jenjangnya, yang kedua ada pembagian kerjanya. Ada job desk, ada tupoksi, tugas pokok, dan fungsi. Nah, kemudian komunikasi dalam organisasi. Pengiriman, penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam suatu kelompok formal maupun informal. Ya, kenapa harus formal? Karena semuanya harus terrecord. Terrecord. Ya, kalau teman-teman paham ada akreditasi, lembaga akreditasi, ya, kampus diakreditasi, rumah sakit, sekolah diakreditasi semua. Nah, itu segala pesan-pesan, surat masuk, surat keluar, surat perintah, surat pergantian, surat tugas dan seterusnya itu masuk ke dalam formal, ya, penting. Nah, apa itu komunikasi formal? Komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sifatnya orientasi kepada kepentingan organisasi. Contohnya apa? Kebijakan, ya, memo, pernyataan, jumpa pers, dan seterusnya. Nah, kemudian komunikasi informal sebaliknya, ya, komunikasi yang disetujui secara sosial, bukan kepada organisasi, tapi lebih kepada anggotanya. Jadi contohnya ada tugas, ya, tetapi kemudian salah satu staf itu ada musibah, misalnya musibah, maka terjadi komunikasi secara sosial. Jadi misal ada job desk yang darurat harus hari ini dikerjakan, maka itu akan segera digantikan. Ya, jadi spontanitas. Kemudian bagaimana jenis-jenis organisasi, jenis-jenis komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama downward communication. Jadi komunikasi itu top down gitu ya, dari atasan ke bawahannya. Fungsinya apa? Instruksi, ya, instruksi. Kemudian penjelasan tentang mengapa tugas itu perlu dilaksanakan. Kemudian peraturan-peraturan, ya, reward, punishment, dan juga yang paling penting yaitu pemberian motivasi. Ingat bahwa kita kemarin di awal belajar manajemen ada fungsi POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling. Inputnya yang utama itu ya SDM. Siapa SDM? Karyawan. Jadi penting sekali fungsi-fungsi dalam memotivasi
SDM itu. Ya, tidak bisa kita ini bergerak sendiri, kerja sendiri. Harus ada tim dari staf atau karyawan. Nah, yang kedua jenis komunikasi upward communication. Jadi istilahnya apa? Button up gitu ya. Dari bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Apa itu fungsinya? Bisa sebagai timbal balik atas perintah. Jadi informasi pekerjaan, tugas yang sudah dilaksanakan. Jadi jangan sampai misal atasan tolong disetting nanti siang akan ada meeting nih, temuan dengan direktur perusahaan B misalnya. Siap, gitu ya bawahannya. Udah, tidak ada konfirmasi lagi, ya. Jadi lebih baik dikonfirmasi untuk meeting jam 1 siang misalnya. Jam 11 semuanya sudah ready, termasuk juga konsumsi, gitu ya. Kuncinya misalnya ada di tempat seperti biasa, itu perlu disampaikan. Yang kedua, yang B, informasi terkait persoalan, ya. Jadi dalam kepegawaian, ya, karyawan antar bidang itu pasti ada permasalahan antar bidang ya. Jadi bukan atasan bawahan, tetapi antar bidang setara, ya, sesama bidang dengan jenjang jabatannya sama misalnya. Itu penting untuk disampaikan ke atasan. Yang ketiga, saran-saran perbaikan dari bawahan. Kenapa itu penting? Karena bawahan itu biasanya yang berhadapan langsung dengan lapangan, berhadapan langsung dengan masalah, dengan masyarakat, dengan mahasiswa misalnya, saya ya. Itu disampaikan kepada atasan. Apa sarannya seperti apa, sehingga kebijakannya bisa tepat sasaran. Yang keempat, keluhan. Ya, jadi kita hanya manusia biasa ya, sering berkeluh kesah, sambat. Nah, itu perlu disampaikan, jangan hanya menjadi bom waktu. Ya, kemudian kita menyalahkan sesama staf, teman, itu jangan sampai. Bisa jadi itu juga karena salah paham misalnya. Oke, yang ketiga ya, jenis komunikasi horizontal di antara para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsinya apa? Memperbaiki koordinasi tugas. Misalnya saya perlu rapat, saya menghubungi BSIA bagian aset, saya perlu proyektor, saya perlu meja, kursi, ya, kemudian IT, tolong disiarkan melalui YouTube atau Zoom, online offline, hybrid system dan seterusnya. Ya, itu penting. Itu tidak perlu melalui atasan. Dan tidak perlu. Misalnya jika saya ingin rapat, semuanya tidak perlu diatur oleh Pak Rektor misalnya. Tidak, karena ini fungsi komunikasi horizontal. Ya, yang kedua, fungsi komunikasi horizontal untuk pemecahan masalah. Karena memang dalam satu lini koordinasi, ya, jadi dalam satu lini koordinasi. Saling berbagi informasi, pemecahan konflik. Jadi jika itu merupakan konflik yang memang bisa diselesaikan sendiri di komunikasi horizontal, maka itu diupayakan diselesaikan. Yang kelima, membina hubungan melalui kegiatan bersama. Kembali lagi ke motivasi, keakraban, sehingga kerjasama itu bisa terjalin, bisa kompak. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana fungsi komunikasi dalam organisasi itu? Ya, di sini ada beberapa, nanti teman-teman bisa pahami sendiri. Jadi intinya adalah fungsi itu informasi, informatif. Ya, tujuannya apa? Kebijakan. Yang kedua, fungsi itu regulatif. Fungsi regulatif itu apa? Untuk peraturan. Kemudian yang ketiga, persuasi itu mempengaruhi. Ya, persuasi itu mempengaruhi. Jadi bawahannya supaya mendapatkan stimulus ya yang benar, jadi mempengaruhi supaya SOP standar prosedur yang dulu mungkin belum ada, sekarang bisa lebih disiplin, lebih rajin, lebih rutin seperti itu ya. Kemudian yang keempat, fungsi integratif, yaitu integrasi supaya pekerjaan itu lebih baik, supaya aktivitas juga menjadi lebih kompak ya. Kemudian dengan pelaksanaan aktivitas integrasi, fungsi integratif ini akan menumbuhkan keinginan untuk partisipasi. Jadi senang. Jadi karyawan itu kalau mau ada acara misal Agustusan itu senang.
kalau mau ada akreditasi, akreditasi biasanya bikin deg-degan ya. Tapi gimana dengan adanya akreditasi itu karyawan atau staf menjadi senang gitu ya. Jadi wah, jadi dalam bekerja itu ternyata praktis, bisa dihandle dari luar kantor misalnya karena sistem dan SOP-nya yang begitu rapi ya, sistemnya menunjang seperti ini. Baik, teman-teman, di dalam manajemen Islam ini Al-Quran dan sudah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad bahwa dalam berkomunikasi itu sudah diatur bagaimana adab dan etikanya. Ya, kalau kata anak saya yang di TK, falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik kita itu diam, ya, khairan, berbicara itu dengan baik, aw liyasmut, atau diam. Nah, gampang ya. Gampang, teorinya gampang, hadisnya gampang. Lebih baik ngomong itu yang benar, yang baik. Atau kalau nggak bisa benar, nggak bisa baik, lebih baik di teman-teman yang sudah di era digital, Instagram, Facebook, dengan etika komunikasinya berkomentar, ya, dengan undang-undang ITE yang ya katanya pasal karet gitu ya, misalnya. Nah, itu sangat apa ya, ya Allah bikin istighfar, ya. Gimana etika adabnya sekarang ini? Berbeda dengan zaman dulu. Bagaimana adab dan etika itu dijunjung tinggi. Yang pertama dalam Islam, ya, yaitu qaulan sadida. Perkataan itu benar, lurus dan jujur. Jadi kalau teman-teman bicara hanya dengan jujur, ya itu belum tentu bisa disampaikan. Misalnya nih teman-teman, tahu nggak sih, ah, eh, si C nih kemarin ujian nilainya 0. Ya memang itu perkataan yang jujur. Nah, ya, perkataan yang benar, benar. Tapi untuk apa? Tapi untuk apa itu disampaikan? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah, ya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Qaulan sadida, surat An-Nisa ayat 9. Jadi Allah itu memerintahkan yang pertama takwa, ya. Jadi merintahkan qaulan sadidan sesudah takwa. Bertakwa itu apa itu artinya? Patuh terhadap perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Setelah itu kita laksanakan, maka perintahnya qaulan sadidan. Hati-hati dengan lisan. Ya, bagaimana lisan itu menjerumuskan kita ke neraka terhadap dosa. Nah, itulah perintahnya qaulan sadidan sesudah takwa. Allah membaikkan amal kamu, mengampuni dosa kamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka itulah keuntungan yang sangat besar. Ya. Jadi yang kedua setelah qaulan sadidan, yang kedua yaitu qaulan balighun. Ya, balik. Apa itu? Perkataan itu membekas kepada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, ya. Dan yang paling penting mudah mengerti. Bahasa itu sederhana, tepat sasaran. Kalau saya mau ngomongi anak saya, nangis, nangis gara-gara apa? Nggak bisa buka tutup botol misalnya. Nah, botolnya sudah makan saya. Saya bilang, nah, nah ini loh gampang bukanya caranya begini, nah ini gampang. Tidak bisa, belum disebut kaulan balighun. Kenapa tidak tepat sasaran? Anak kalau sudah menangis, itu tidak bisa mendengarkan instruksi. Nah, saya gendong dulu, tenang, saya pegang botolnya, saya lihat cara membuka botolnya gampang. Ya, diputar ke kiri, pelan-pelan. Nah, anak mudah mengerti. Ya, sederhananya seperti itu. Di surat An-Nisa ayat 63. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Berpalinglah kamu dari mereka, berilah mereka pelajaran, dan katakan kepada mereka, qaulan balighun. Ya, bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Sekejam-kejamnya manusia Firaun. Qaulan balighun, ngomongnya juga baik.
Wahai Fir'aun, ya, berimanlah kepada Allah. Ya, bukan kayak sekarang. Bukan kayak sekarang ya, julid, omongan yang Masya Allah. Nah, jadi kalau kata balik ke dalam bahasa Arab itu adalah tepat sasaran mencapai tujuan. Ya, jadi apabila dikaitkan dengan qaul atau ucapan komunikasi, balik itu berarti fasih. Fasih, fasih itu bukan em, ahli dalam bahasa Arab misalnya fasih bukan, tetapi dia jelas, terang, ya, terang, bukan terlalu cepat, bukan kemudian ngomongannya belibet gitu ya, kayak keserimpet-serimpet gitu, bukan. Oke, jadi kaulan sadi dan kaulan balighun itu juga merupakan suatu komunikasi yang efektif. Sedikit bicara, bahasa sederhana, efektif, bisa dipahami. Ya, bukan ngomel-ngomel semua di ceramahin. Nah, baik, kemudian untuk yang ketiga, bagaimana etika komunikasi dalam Islam? Qaulan mas'ura, perkataan itu ringan, gampang dimengerti. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tetap beradab, bahasanya ringan, mudah dimengerti. Gitu ya, di surat Al-Isra ayat 28. Katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Lahum qaulan mas'ura, maisura. Ya, baik. Yang keempat. Yang keempat yaitu qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Nah, ngomongnya sudah qaulan sadidan, jujur, benar, sudah qaulan balighon, sudah efektif, tepat sasaran, qaulan maisuro, sudah bahasanya ringan, ya. Tapi ngomongnya teriak-teriak, ya. Nah, itu caranya pegang botolnya, ya, putar ke kiri, gampang sekali kan? Nah, yang jelas, sederhana, ringan, jujur, tetapi kurang lemah lembut. Qaulan layyin. Surat At-Toha 44. Berbicaralah kamu dengan kata yang lemah lembut. Ya, jadi teman-teman perlu diingat, bahasa yang lemah lembut itu bukan bahasa yang lemah, bukan bahasa yang ringan. Sebaliknya, perkataan lemah lembut itu kadang malah sangat tajam, ya, sangat tajam. Bahkan bisa menimbulkan kewibawaan itu karena lemah lembut, bukan karena galak atau teriakannya yang menggelegar. Ya. Jadi perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun saat berhadapan dengan Firaun. Tidak kasar, lemah lembut, ya, tepat sasaran. Supaya apa? Firaun itu merasa tersentuh, jiwanya tergerak dan menerima pesan komunikasi yang kita bawa. Ya, dan juga dalam tafsiran Ibnu Katsir disebutkan yang disebut dengan qaulan layyina. Layyina itu juga bisa dikatakan kata sindiran. Maaf, sindiran itu bukan julid loh ya, bukan. Nah, tetapi kata-kata yang bisa menjadi bahasa lain, bahasa lain supaya ibaratnya itu tidak langsung menusuk hati. Ya, ya. Apa ya contohnya? Contohnya gini, do, ini kasurnya kok kayak kapal pecah, gitu. Kasurnya kok kayak kapal pecah. Ini mau jadi kapal apa mau jadi tempat tidur gitu ya, itu kan kayak nggak enak rasanya ya. Nah, kita coba kata sindiran, contohnya aja misalnya, bro, ada yang tahu nggak kasur apa yang tidak bisa dipakai untuk tidur? Kasur yang tidak bisa dipakai tidur apa ya? Nah, kasur yang tidak bisa dipakai untuk tidur ya ini, gitu misalnya ini. Nah, kenapa? Kasurnya penuh tas, baju, barang-barang gimana ya buat tidur ya? Nah, gitu maksudnya. Ya, paham ya? Bukan sindiran yang sangat tajam menusuk hati itu bukan. Baik, nomor 5. Qaulan karimah, perkataan yang karim, mulia. Ya, mulia itu apa? Baik. Kalimat atau kata-kata itu dijunjung tinggi. Bukan kalimat, maaf ya, bukan kalimat sampah. Maaf deh ya. Bukan kalimat yang jelek gitu. Ya.
ini kamar orang apa kamarnya monyet gitu ya, jangan dong, ya jangan, ya bicarakan. Kalau kamarmu seperti ini, malaikat nanti tidak mau masuk, ya. Nah, sedikit aja kalau masalah komunikasi itu, kalau di parenting ya, saya kan juga ibu-ibu nih, emak-emak. Pantangan ya, nanti kalau kalian menjadi orang tua, pantang dalam hal komunikasi dengan anak atau parenting, ini fungsi parenting, itu mengucapkan hal negatif, pantang. Jadi misal, ayo jangan berbohong loh, ayo jangan berbohong. Anda tahu berbohong itu kalimat apa? Kalimat negatif. Itu nggak boleh dalam parenting. Harusnya gimana? Ayo anak, ngomong jujur loh ya. Benar, ini begini. Nah, tadi di mana? Ditaruh mana? Jujur loh ya. Pinter, harus jujur. Nah, kayak gitu. Jadi nggak boleh, kita memang benar. Kita mengucapkannya dengan lemah lembut. Nah, jangan berbohong loh ya. Nah, jangan ngomong bicara kotor loh ya. Itu yang kemudian membekas di dalam pikiran anak. Oh, berbohong. Oh, bicara kotor. Oh, berbohong, bicara kotor terus-terusan yang diingat. Jadilah penuh dengan kalimat negatif. Itu maksudnya. Jadi perkataan yang mulia itu perkataan positif, perkataan yang memang bagus, derajatnya bagus. Bukan, maaf, bukan perkataan yang vulgar, menjijikkan atau sampah gitu ya, bukan. Nah, penjelasan di atas di surat Al-Isra ayat 23, qaulan karima itu perkataan mulia, ya, dibarengi dengan cara hormat, ya, enak didengar, lemah lembut dengan tata krama. Tata krama itu apa? Etika, adab. Ya, tidak boleh dalam bahasa komunikasi menggunakan kata yang kasar, vulgar, ya, dirty, dirty talk bisa. Itu tidak. Oke, yang terakhir, yang keenam, etika komunikasi, adab komunikasi dalam Islam yaitu qaul dan ma'rufah. Perkataan itu ya. Baik. Qaulan ma'rufah itu juga memiliki makna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Menimbulkan kebaikan memiliki manfaat. Seperti tadi, Anda tahu temannya nilai ujian dapat 0. Anda sampaikan dengan jujur, Anda sampaikan dengan benar. Tetapi apa manfaatnya? Kebaikannya apa? Jadi penting teman-teman untuk faliyakum khairat aulia semut. Berpikir dulu. Jadi kalau tidak bisa ngomong yang baik, yang bermanfaat, menimbulkan kebaikan, aulia semut, mending diam. Lebih baik diam. Nah, seorang muslim yang beriman, ingat ya, apa itu beriman? Percaya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lisannya juga beriman, ya, melakukan dengan perbuatan. Perbuatan kita itu juga mencerminkan keimanan. Ya, jadi mohon maaf kalau ada yang disindir misalnya, pakaiannya mbok yang tertutup, pakaiannya yang sopan, jangan terus dijawab. Yang penting itu hatinya. Yang penting itu hatinya, jangan menilai dari pakaiannya. Anda beriman atau tidak? Kalau Anda beriman, pakaiannya itu juga mencerminkan iman. Pakaiannya, perbuatannya, perkataannya, hatinya. Ya, teman-teman, saya lanjutkan. Sebagai muslim yang beriman, perkataan terjaga, ya, harus menghindari perkataan yang sia-sia atau mubazir. Ya, ngomong ngalor gitu, nggak jelas. Ya, apapun yang kita ucapkan harus selalu mengandung nasihat, selalu mengingatkan kita kepada agama, kebenaran, dan juga akhirat. Menyejukkan hati bagi orang-orang yang mendengarnya. Jangan sampai kita hanya mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnah dan menghasut. Ya. Tahu nggak sih? Nah, temannya yang dengar, iya, benar, saya juga melihat. Nah, dan seterusnya. Lebih baik izin aja dari forum ini. Sorry, saya mau ke belakang sebentar ya. Ah, gitu. Ya, lebih baik seperti itu. Ya, jadi teman-teman, kalau ibaratnya di bahasa sosial media itu namanya toksik. Hati-hati dengan toksik. Ya, apalagi perempuan itu ibaratnya barang berharga yang sangat gampang pecah. Jadi alangkah indahnya perempuan hidup bersama keluarga, tidak punya HP, tidak punya TV, tidak nonton sinetron dan artis. Ya, dia cukup
mensyukuri, dia cukup belajar tentang ilmu-ilmu agama. Dia bagaimana mendidik anak-anaknya, melayani suaminya. Ya, itu sangat indah. Berbeda dengan kemana-mana pegang HP, nonton sinetron, ya, nonton gosip. Kok artisnya itu cantik, yang skincare-nya apa? Bajunya kok bagus, beli di mana? Dia telepon suaminya, Beb, transfer dong mau beli skincare. Ya, padahal suaminya sedang apa banting tulang mencari nafkah, uangnya mepet, emosi, ya, emosi. Istrinya minta skincare, emosi. Nah, itu yang bahasa familiarnya kita toxic. Jadi teman-teman kalau ibaratnya membuka sosial media, itu ya, ya sudah, kita nonton aja. Jangan sampai kita sampai terpengaruh. Oke, nah lanjut dari materi komunikasi ini adalah em, konflik. Ya, konflik. Konflik itu apa maksudnya? Teman-teman di sini coba boleh menyampaikan, ya, angkat tangan. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Coba, saya ingin tahu. Ya, yang tidak pernah punya konflik. Ya, mana? Kalau ada sini, saya bagi masalah saya ya. Oke, jadi teman-teman, kita perlu mempelajari apa sebenarnya konflik itu. Dalam kamus bahasa Indonesia, konflik itu suatu perselisihan, ya, adanya suatu perselisihan, adanya oposisi. Posisi itu opposite, jadi kebalikannya atau pertentangan pendapat dari organisasi lain, kelompok lain, pribadi lain, ya, orang lain. Atau ini merupakan perbedaan. Ini sudah ada dari zaman Allah menciptakan manusia. Ada malaikat, ada iblis, ya, ada musyawarah, ada komunitas. Kemudian perbedaan pendapat, ya. Allah menyampaikan, saya mau menciptakan manusia. Malaikat juga menyampaikan perbedaan pendapatnya. Wahai Allah, Tuhan kami, apakah kamu akan menciptakan orang yang merusak bumi, menumpahkan daerah di atas bumi? Ya, iblis juga demikian. Manusia itu lebih hina daripada kita. Ya, iblis diciptakan dari tanah, lumpur, seperti itu. Jadi memang sudah ada sejak dulu zaman Nabi Muhammad pun demikian. Bahkan dari para sahabat, sahabat, ya, dari Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua punya konflik dan perselisihan perbedaan pendapat. Nah, bagaimana caranya kita menangani adanya konflik? Jangan sampai kita kena toksik, ya, jangan kena toksik. Kita mengkritisi pemerintah, mengkritisi perusahaan, instansi pemerintahan, komunikasinya yang benar, cara penyelesaian konfliknya yang benar, ya. Bu, orang negara aja nggak benar, ya, pemerintahan, atasan pejabat atas aja nggak benar, malah posting kemarin ya yang ramai, posting Starbucks menutupi Ka'bah dan seterusnya. Ingat ya teman-teman, dalam adab, dalam etika, Allah juga sudah berfirman, juga dicontohkan Nabi Muhammad, setiap apa yang kita terima itu negatif, buruk atau jelek, maka falyakul khairan aw liyasmut. Kewajiban kita sudah jelas. Sampaikan dengan baik, kasih contoh yang baik, atau diam. Kita mendapat perlakuan jelek, ya tidak boleh membalas dengan jelek. Tidak boleh. Ya. Nah, jadi itu bagaimana kita mengkritisi pemerintah, negara, mengkritisi kampus, perusahaan, atasan, tetap dengan kebaikan. Ya. Oke, konflik sebagai masalah internal dan eksternal terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat. Ya, jadi sudah umum perbedaan pendapat. Asumsi dasarnya konflik yang pertama tidak dapat dihindari di individu maupun dalam organisasi. Ya, jangankan dua orang atau lebih, satu orang aja kita dengan diri kita sendiri pun punya konflik. Ya, ada kepentingan, kepentingan apa misalnya? Ini mau beli makanan atau beli skincare. Ini pilih teman saya, sahabat saya, atau pilih keponakan saya dan seterusnya. Ya,
Nah, itu dasarnya apa? Nanti kita bahas bagaimana manajemen konflik dalam Islam ya. Oke, dasarnya asumsi konflik satu tadi tidak dapat dihindari. Yang kedua, menyebabkan efek positif dan juga bisa efek negatif. Yang ketiga, ditangani dengan baik itu akan meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kompetitif ya. Jadi saling berkompetisi dalam hal kebaikan. Yang keempat, tidak dapat ditangani dengan baik, itu akan menimbulkan efek negatif. Bisa permusuhan, kedengkian, benci, saling ejek, dan seterusnya. Oke, kemudian bagaimana pandangan mengenai konflik itu? Ada 3 pandangan atau 3 model ya, 3 pandangan, betul, point of view ya, terkait konflik ini. Yang pertama, pandangan tradisional. Apa itu pandangan tradisional? Pandangan tradisional itu lebih kepada buruk. Jadi kita kembali ke definisi ya, ke pengertian. Dulu kita sudah pernah membahas pacaran. Pacaran tuh boleh apa enggak? Coba kita kembalikan ke definisi gitu ya. Nah, pandangan secara tradisional ini yaitu mengembalikan kepada bagaimana definisi dari konflik itu sendiri. Dulu ya tradisional, ibaratnya definisi dulu ya. Konflik itu memang pengertiannya itu buruk. Masalah itu buruk. Nah, sesuatu yang negatif. Jadi harus dihindari, dihilangkan. Nah, kemudian eh, apa yang memperkuat kata-kata konflik atau masalah ini adalah hal yang negatif karena di situ sering digunakan kekerasan, ya bahasa-bahasa kekerasan, rusak, yang pengerusakan, kemudian irasional, tidak rasional, menjelek-jelekan. Itu adalah pandangan konflik secara tradisional. Yang kedua, bagaimana pandangan konflik itu secara hubungan manusia, yaitu human relation view, bahwa konflik ini peristiwa yang wajar. Ya, wajar aja, misalnya anak-anak bertengkar, wajar aja, ya diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jangan saling memukul, melempar, ya jambak-jambakan rambut bisa. Ya, jadi peristiwa yang wajar dalam individu, dalam kelompok maupun organisasi. Nah, terus bagaimana kalau wajar? Maka keberadaannya itu ya, diterima, dan sedemikian rupa itu harus diselesaikan supaya kemudian bisa memberikan hikmah atau pelajaran, sehingga bisa menimbulkan perbaikan-perbaikan di kebijakan, ya, peraturan, ataupun sistem itu menjadi peningkatan sebuah organisasi. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan konflik secara interaksionis. Cenderung mendorong bahwa konflik itu ya juga penting, gitu ya. Jadi mendorong terjadinya konflik. Apa dasarnya? Nanti kembali ke definisi ya. Nah, dasarnya apa? Oh, konflik ini berarti supaya ada kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat. Misalnya kompetisi lomba futsal. Tidak ada konflik, tidak ada kompetisi yang sehat. Ya, atlet-atletnya tidak banting tulang kerja keras untuk latihan, karena tidak ada konflik misalnya. Ya, oh temanku lebih bagus, oh temanku juara, ya udah bagus, saya tak begini aja. Itu nggak sehat ya. Tetapi dengan adanya konflik, wah ini kok bagus, harusnya saya bisa juara, harusnya saya bisa menjadi MVP. Nah itu berarti asumsinya itu supaya ada kompetisi yang sehat. Itu adalah pandangan interaksionis. Ya. Asumsinya bahwa kelompok kooperatif tenang, damai, serasi, statis, apatis, ya cuek tadi, itu ya menjadi tidak sih. Ya, oh teman saya juara ya sudah nggak apa-apa. Oh teman saya sudah lulus ya nggak apa-apa, saya masih kerasan di sini. Itu menjadi cuek, apatis. Kondisinya tenang, aman, tentram, tidak ada konflik. Itu menjadi kurang baik. Jadi pandangan interaksionis ini juga perlu adanya konflik, bahkan perlu dipertahankan dalam tingkat yang bisa diukur. Ya, secara berkelanjutan, sustainable, sehingga kelompok atau organisasi itu tetap semangat, tetap memiliki apa kritik terhadap diri sendiri, ya evaluasi diri, tetap bekerja keras, berlomba dalam kebaikan.
Ya, baik. Bagaimana kita memahami konflik ini dalam perspektif Islam. Ya, oke. Di dalam surat Al-Hud ayat 118. Jika Tuhanmu menghendaki, maka Allah akan menjadikan manusia itu umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Jadi teman-teman ya, kalau saya gambarkan begini. Mungkin teman-teman kalau pas lagi galau, sedih, ya berdoa kepada Allah, itu mungkin bertanya, ya Allah kok kenapa eh, kita ini kok tidak dibuat gampang aja, ya orang jahat dibuat baik, orang yang nakal dibuat baik, kan semua atas kuasa Allah. Jika Allah menghendaki, Allah menjadikan umat ini menjadi satu. Nah, begini gampang nih. Kalau dibiarkan seperti itu, Allah menghendaki demikian, ya sudah. Kalau begitu, tidak ada perselisihan pendapat, tidak ada kemampuan kita untuk memilih, untuk belajar, ya sudah. Berarti kita semua silakan masuk neraka aja, gitu. Loh, kok gitu? Jadi bagi Allah gampang. Terus manusia dibiarkan sesuai Allah yang menentukan, tidak bisa memilih, ya. Kamu sholat apa tidak, kamu berbuat baik atau maksiat, dan seterusnya. Tidak bisa memilih, manusia dibiarkan. Ya sudah, silakan manusia masuk neraka aja semua. Ya. Nah, tapi Allah tidak demikian. Ya, sebagaimana Allah itu melihat setiap usaha manusia, Allah melihat di dalam hati manusia, maka manusia itu dibiarkan oleh, ya. Allah selalu merahmati, memberikan petunjuk. Surga itu dibuka lebar bagi orang-orang Islam, orang-orang beriman. Pertanyaannya, Anda mau apa tidak? Ya, gampang. Silahkan masuk ke surga. Ini SOP-nya. Ini Al-Quran. Ini Al-Hadis. Anda baca, ikuti, silahkan masuk surga. Pertanyaannya, Anda itu mau apa tidak disuruh masuk surga? Ya, nah, gitu. Jadi dalam Islam, konflik itu tidak harus dipahami sebagai gejala destruktif atau non produktif gitu ya. Namun bisa menjadi gejala yang kalau dia produktif, yang mendorong manusia dibekali oleh Allah untuk konflik secara fisik maupun akalnya, sekaligus mencari solusinya. Inna ma'al usri yusra. Allah menurunkan, Allah memberikan kemudahan bersama dengan kesulitan. Ma, inna ma'al usri yusra. Bukan inna ba'da usri yusra, bukan. Bukan ba'da loh ya, bukan setelah. Setelah kesulitan, kemudian kemudahan itu bukan. Tapi menggunakan ma. Inna ma'al usri yusra. Allah memberikan kesulitan itu bersama kemudahan. Bareng. Ya, seperti kalau di kedokteran ada kanker, belum ada obatnya, tahu-tahu sudah stadium 4, ya, sebulan 2 bulan meninggal dan seterusnya. Allah tetap memberikan obat, hanya manusia yang belum bisa memahami, yang belum bisa menerima. Oh, itu contohnya. Kalau yang paling gampang, contohnya durian. Oke, makan durian, bau durian. Sikat gigi, masih bau. Cuci tangan, masih bau. Teman-teman coba kulitnya durian, dalam ya, yang bagian dalam, bukan yang luar tajam. Bagian kulit durian yang dalam kasih air, itu kan kayak ada tempat situ ya. Nah, kasih air, cuci tangan di situ. Oke, buang, kasih air lagi. Kumur, pakai air yang dari dalam wadahnya kulit durian tadi, kumur, buang. Insya Allah sudah tidak bau. Ya, lalat, sayap kanannya berisi bakteri, sayap kirinya berisi obat. Nah, ya, itu contoh saja. Oke, berikutnya perspektif Islam itu adalah dalam konflik bahwa perbedaan pendapat itu bukan menjadi penyebab permusuhan. Nah, permusuhan ya, perbedaan pendapat konflik itu ya diselesaikan. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 1, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari yang satu, kemudian dari istrinya, kemudian dari keduanya, laki-laki perempuan.
kamu itu satu. Peliharalah hubungan silaturahmi. Saling menjaga, ya, saling mengingatkan. Tapi di surat Al-Hujurat ayat 13 juga demikian. Hai manusia, ya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, berbangsa, bersuku-suku, supaya saling mengenal. Ya, sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Baik, kita masuk ke inti bagaimana manajemen konflik dalam Islam. Di sini ada 4. Ya. Konflik ini berlaku terhadap konflik diri sendiri, konflik komunikasi personal dengan temannya, konflik komunikasi di organisasi, konflik masalah selain komunikasi pun dalam organisasi, itu juga sama penyelesaiannya. Oke, yang pertama adalah memperkuat keimanan. Surat Al-Anfal. Dan yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang beriman, walaupun diberikan kekayaan, itu tidak bisa bersatu, ya, tidak bisa bersatu. Hati manusia itu kan kalau disogok ibaratnya dikasih gratifikasi atau harta kan tidak bisa bersatu ya. Akan tetapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Jadi hati mereka yaitu orang-orang. Kok bisa begitu? Ya, karena masing-masing mereka adalah memperkuat keimanan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap keputusan, setiap pertolongan itu kita serahkan kembali kepada Allah. Ya, perbedaan pendapat, oke kita terima, kita musyawarah. Setelah itu tahajud. Setelah itu sholat duha, setelah itu sholat jamaah. Ya, supaya Allah memberikan petunjuk. Jadi agama Islam ini menegaskan bahwa keimanan itu perlu selalu ditingkatkan untuk mempersatukan hati yang cenderung terpecah belah, yang cenderung tidak bersatu. Gampangnya apa sih? Hati yang bersatu. Gampangnya ibarat satu tubuh atau satu keluarga, wes, yang gampang, satu keluarga. Kalau kita punya perbedaan pendapat, ya, adik kita, bapak kita cenderung memusuhi, ya, ini saling pukul atau duduk baik ngomong yang enak, kita win-win solution. Ya sudah, saya ngalah sedikit, bapak ngalah sedikit, gampang. Itulah ibarat suatu muslim dalam satu tubuh, dalam satu keluarga. Yaitu caranya memperkuat keimanan. Ya, selalu kita kembalikan karena Allah memberikan solusi, memberikan kemudahan dari jalan yang tidak terduga. Oke, yang pertama itu. Yang kedua yaitu jami'ah, berjamaah, budaya kerjasama, kerja tim dan kelompok. Untuk apa? Mencegah, mengurangi adanya konflik. Kerja sendiri-sendiri, nggak ada komunikasi, ada masalah nggak mungkin. Itu rawan terjadi konflik. Ya, secara langsung, bareng-bareng, berkelompok, secara bersilaturahmi, itu juga mempererat hubungan, mempererat pengesaan, toleransi, gotong royong, dan saling memahami di antara satu dan iman. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudara. Ucapan. Nah, terus bagaimana kita sebagai muslim? Kalau kita hanya bicara saudara, hubungan darah. Tunggu dulu ya. Dalam pengertian keluarga Islam itu bukan hanya pada hubungan darah atau keluarga kandung. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa atau Maryam, ya, maaf, saya lupa. Intinya dijelaskan bahwa terkait wanita yang mandul. Mandul itu apa? Tidak memiliki anak. Ya, itu secara definisi manusia, secara medis misalnya. Tetapi dalam Islam, definisi mandul itu adalah anak-anak kita yang kita miliki itu tidak jadi orang yang beriman, tidak jadi orang yang taat. Itu namanya mandul. Jadi
anak-anak kandung ya, hamil, menyusui, ya melahirkan, menyusui, membesarkan. Anaknya tidak jadi orang yang taat, itu disebut mandul dalam Islam. Ya, itulah kenapa pentingnya mendidik anak, mendidik roh. Sebaliknya, jika secara medis dia tidak memiliki anak dari rahimnya, anak kandung atau mandul tadi ya, ibaratnya di dalam medis, itu di dalam Islam bukan bukanlah orang yang tidak memiliki anak, itu bukan. Tetapi dia tetap memiliki anak-anak dengan cara dia mendidik anak tetangga, mendidik sekolah ya, anak-anak di TK, di SD. Yang mereka, anak-anak itu semuanya sukses menjadi orang yang taat. Jadi orang taat dan takwa, beriman. Ya, itu punya anak dalam Islam itu, meskipun bukan dari dalam rahim. Gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya dalam Islam itu semua bersaudara. Baik keluar dari perut saya atau tidak. Itu bersaudara. Ya, jadi tolong dipahami setiap kita bertemu sesama Islam di jalan. Itu saudara kita. Kalau kesulitan dibantu. Penjual mendorong berobat kesulitan dibantu. Itu semuanya bersaudara. Gitu ya. Ya, jadi manajemen konflik, menyelesaikan konflik dalam Islam yang pertama apa? Memperkuat iman. Yang kedua, kerja tim, kelompok atau berjamaah. Yang yang kedua tadi, yang ketiga yaitu musyawarah. Ya, di surat Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang yang menerima atau mematuhi perintah Tuhan, dan perintahnya Allah, dan mendirikan sholat, maka segala urusan mereka itu diputuskan di musyawarah. Transparansi. Masya Allah. Hal itu sangat berat di masa sekarang. Beratnya apa? Yang pertama karena transparansi, ya terbuka sehingga takut kejelekan-kejelekannya terbuka. Padahal dengan adanya transparansi itu kita menjadi ikhtisan, kita mengevaluasi diri supaya tidak ada kejelekan. Harusnya begitu. Jadi kita semangat untuk berbuat benar, jujur, sehingga tidak takut transparansi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang melihat transparansi dikomentari. Nah, itulah komunikasi tadi ya, dua pihak, dua sisi. Misal nih ada orang sudah baik, jujur dan benar, dia tidak takut transparansi, ya, maka dia terbuka, semua terbuka. Mulai keputusan, kebijakan, eh, misalnya kalau di kampus kita KKN nih misalnya, KKN seperti apa, di mana, berapa biayanya, itu tidak takut karena memang sudah benar, jujur, sudah musyawarah, dia tidak takut transparansi. Tahu-taunya para netizen itu melihat transparansi seperti itu ada aja bahan buat diomongin, buat dijelek-jelekin gitu ya. Naudzubillah. Jadi hati-hati. Tetap kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, musyawarah, terbuka, transparan, meskipun kita dizalimi, difitnah, ditipu, diculit, dikomentari macam-macam ya. Bismillah. Kita tetap fokus ke memperkuat iman. Tuh, ya, musyawarah ya. Itu mufakat. Yang keempat, teman-teman, empat hal dalam menyelesaikan konflik dalam Islam ini. Ya, jangan langsung yang nomor empat ya. Jangan langsung yang nomor empat. Nomor satu dulu sholat, istiqoroh, tahajud, ajak rapat. Ayo kita koordinasi ya, berjamaah, berkelompok, bekerja tim. Kemudian ditulis masalahnya apa toh, ditulis. Ya, kebijakannya yang kita miliki apa, fasilitasnya apa, yuk kita cari solusinya ya. Kalau belum ada solusinya kita buat sistemnya. Baru yang keempat, jangan langsung tiba-tiba nomor empat ya, metode konfrontasi yaitu perdebatan. Ini dilakukan itu bagi orang-orang yang memang sudah ditutup hatinya, tutup matanya, tutup telinganya. Meskipun kita paparkan hal-hal itu benar sesuai dengan data, sesuai dengan bukti, mereka tetap tutup mata, tutup telinga.
maka gunakan metode perdebatan ini. Jadi Nabi Muhammad pun menanggapi segala tuduhan terhadap Islam, ya, dijelek-jelek, kemudian tidak tidak ditemukan kebenaran dalam Islam, misalnya gitu, difitnah. Maka Nabi pun juga berani, ya. Jadi untuk menunjukkan upaya itu untuk meyakinkan pihak lawan dan juga pihak kawan dan juga pihak-pihak lain yang tidak mungkin nih syaratnya. Yang jelas tidak mungkin adanya kompromi. Misalnya Palestina dan Israel. Ya. Mau kita ngajak musyawarah terus, tetap nggak bisa. Ya, karena Israel memahami bahwa Tuhannya itu memilih umat pilihan, yaitu Israel, Bani Israel, itu aja. Dan diminta buktinya, dia menyediakan bukti, tapi dengan cara berbohong, dibuat-buat. Nah, udah nggak selesai masalahnya. Jadi tidak mungkin terjadi kompromi. Terus bagaimana perdebatan? Ya, di ranah PBB, di ranah United Nation, semua perdebatan. Ya, berdiri yang membawa kebenaran atas tanah Palestina, berdiri meneriakkan bukti, meneriakkan humanitarisme, ya, kemanusiaan. Nah, itu wajib dilakukan. Jadi apa? Ya otoriter perdebatan, ya, paksa. Nah, bahkan yang menentang ini di ranah ibadah, ya, di ranah yang diwajibkan oleh Allah, sholat, zakat. Abu Bakar Siddiq memerintahkan untuk diperangi. Ya, siapa yang langsung murtad? Siapa yang menolak berzakat setelah Nabi Muhammad meninggal, ya? Diperangi oleh Abu Bakar. Nah, itulah manajemen konflik dalam Islam yang keempat. Surat An-Nahl ayat 125. Ajaklah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik. Berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan. Sampai sini saya akhiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.